Ada pepatah Cina mengatakan, ketika ada racun, maka obatnya itu pun ada di racun itu juga. Kan begitu, biasa begitu. Bisa ular itu, bisa kalajengking itu bisa dimusnahkan dengan ada zat lain di dalam kalajengking itu. Nah, jadi itu obatnya ada di situ juga. Kita nggak berpikir jauh karena belum sampai ke sana mungkin, atau belum ada yang berani. Ya, harusnya ada ya inisiatif ya untuk coba mengutilisasi ganja itu menjadi sesuatu. Jadi mungkin jangan hanya dilihat dari sisi negatif jadi momok, tapi perdayakanlah dia. Ya, aku coba mengapakan dengan paranoid si hari ini tadi kan. Ini sekarang aku jadi paranoid sekarang nih. Kemarin aku membaca tentang masalah Sinovac ya, masalah vaksin Sinovac. Yang mengatakan bahwa pemerintah Cina sendiri mengakui bahwa Sinovac itu tidak begitu baik, kan begitu, tidak ampuh lagi kan gitu. Dan bahkan kemarin juga aku membaca bahwa Sinovac itu masa bertahanannya itu 6 bulan. Tapi tadi aku baca lagi di Warta Ekonomi, ya ternyata bahwa Sinovac itu adalah vaksin yang terbaik saat ini. Jadi paranoid nyawa kita kan gitu. Jadi yang mana yang benar nih? Akhirnya aku terpaksa nanti tarik garis lurus, udahlah kita isap ganja aja lah kan begitu kan. Ya, sekarang begini, kalau kuliah kan ini udah nggak jelas ini sekarang, informasi ini hoax semua macam itu. Tapi akhirnya kalau kulihat itu informasi beredar itu kembali ke herbal. Iya. Kembali ke herbal tadi. Jadi herbal itu yang sekarang yang paling baik untuk COVID ini adalah jahe, gula merah, ada pokoknya hampir semua herbal itu bagus. Iya, batu soda, ya. Batu soda, habis itu jahe merah, jahe, serai. Pokoknya segala macam itu sekarang jadi pilihan. Iya. Jadi pilihan. Termasuk menyiram air ke hidung. Dan aku rasa memang lebih bagus itu dikembangkan karena aku nggak tahu ya bagaimana kalau kita minum seperti itu, pertama murah, mudah didapat, dan enak. Itu dia. Nggak ada yang nggak enak. Ya, kau ini termasuk orang yang terlalu mempromosikan Idrus nih. Dia senang kali kalau kita sebut-sebutkan herbal. Karena istrinya jualan ya, tapi betul itu Bang. Yang paling banyak sekarang dicari orang herbal. Karena obat itu kan jutaan sekarang. Sebenarnya kalau mau cari yang murah itu ada Bang. Karena aku kalau nggak salah aku kemarin ada posting nggak mengenai cuci hidung ya, cuci hidung. Jadi cuci hidung itu kan banyak pro dan kontra. Tapi aku geli juga karena orang nggak ngerti dari komentar gitu loh. Kan aku masukkan speed itu ke dalam hidungku, begitu aku masukkan keluar dari sebelah kiri, masuk sini keluar sebelah kanan. Dari itu aku ambil NaCl yang infus, sebelah anakku yang kirimkan, pakai speed. Apa NaCl natrium klorida? Natrium klorida ya, itu garam dapur itu. Garam dapur. Barsin lah nanti. Enggak. Jadi sebenarnya kemarin gara-gara kayak gitu ada lagi dapat aku video itu orangnya, aku mau kasih ke Atmadi sebenarnya. Dia kan orang Jawa itu. Orang Jawa sih. Jadi airnya diambil satu, mungkin dia bisa ya dipraktekkan itu, ambil satu botol air isi ulang aqua itu. Kemudian kau taruh bukan itu semua lah. Satu sendok garam ya, satu sendok makan dikocok. Sudah itu dimasukkan ke dalam yang tempat saus dan lain sebagainya. Kan ada ujung itu, colok gitu. Nah, pertanyaannya hati-hati katanya, masuk paru-paru bisa gawat. Aku tadi juga takut. Ternyata nggak ada apa-apanya. Begitu kita masukkan ke dalam ini, yang penting jangan dihirup, ditahan aja nafas, begitu enak. Yang penting bukan itu. Yang penting jangan lupa cabut jarumnya. Ya, itu kan itu kan teori Dokter Indra itu kemarin tuh ya, di ahli mikro itu ya, yang dia mengapakan di daerah Jawa Tengah sana, khususnya orang Jogja sana. Katanya itu adalah salah satu katanya yang bisa, karena kan semua virus itu kan lengketnya di hidung katanya kan begitu, bukan di mulut. Jadi kan pernah kita cerita kemarin tuh kan, yang di telinga macam mana pula kan begitu. Karena kan virus ini kan mesti 3 tempat nih kan, yang lubang ya, mulut, hidung dan telinga kan. Ini mata kita bang, mata bang apa? Mata juga kan. Ya. Tapi yang paling langsung itu hidung. Yang paling langsung itu hidung. Hidung dan tenggorokan. Jadi kalau mulut bisa sikat gigi.
Bukan, kalau di mulut, kalau yang kawan tuh buat yang ember yang murah punya, itu sisanya dikumur. Oh, gitu terus. Itu kan air garam dibuang. Kalau aku kan sayang satu apa itu mahal itu. Ya ini bukan promosi, tapi ini kumur-kumur listrik. Ya. Ada itu. Tapi intinya kalau kan aku bilang tadi, mau yang murah atau mahal. Jadi waktu kalau aku cerita tadi itu masukkan dari sini, dari kuping. Bisa. Keluar sana. Nanti keluar kuping kiri. Ya. Itu kalau berhenti dia di tengah-tengah tuh jadi lurus. Itu sulap. Nanti keluar pun di kiri udah kayak cairan kuning. Iya. Tapi sebenarnya kalau tergantung mau murah banyak pilihan. Kadang-kadang kita anggap nothing ya, beli misalnya kayak itu berapalah. Tapi kan banyak orang juga berhitung juga dengan nilai itu. Udah, buat aja garam dapur. Makanya juga barangkali kan aku coba juga mengangkat ini masalah tentang obat-obatan ini ya. Yang ternyata bahwasanya apa yang disampaikan Idrus ada obat murah, obat mahal. Tapi kita lihat sekarang produsen obat selama COVID nih, ini juga bukan tanggung-tanggung keuntungan yang diraih. Oh ya. AstraZeneca itu dia untuk semester pertama 2021 ini dia sudah mencapai 17,1 triliun dalam rupiah ya, atau 2,1 M US dollar. Ya, untuk market di dunia kan? Market di dunia lah ya. Jadi kan begitu. Bayangin, artinya akhirnya orang tuh berlomba-lomba. Padahal ada yang obat yang ditawarkan oleh Idrus tadi kan, dengan NaCl tadi kan, air garam ikan itu kan begitu kan. Iya. Garam biasa, garam dapur. Garam dapur. Kalau garam, saya rasa kalau NaCl itu yang garam kasar itu, Bung. Bukan, garam halus itu. Oh ya, begitu ya. Garam Inggris itu. Garam biasa, air garam biasa. Yang aku baca kalau garam halus itu ada jodiumnya kan. Oh gitu. ya. Tapi tidak ada masalah tuh jodium. Ya, kan lebih mahal dia sedikit kan. Kalau mau lebih murah lagi. Nanti kalau ada jodiumnya gondok. Bukan, kalau pakai garam dapur dia. Nah ini juga ini aku perlu luruskan ini. Jadi yodium itu bukan ngobatin gondok sebenarnya. Yodium itu kan itu orang harus ada yodium dalam tubuh supaya nggak gondokan gitu. Sehingga yodium itu dimasukkan paling gampang melalui garam. Jadi garam tuh sebuah katalisator aja untuk dimasukkan yodium supaya yodium terjadi. Oh ya. Gitu. Tapi Bang, kalau aku lihat terus, aku yang paling senang pagi-pagi. Selalu kubiasakan itu. Bagaimana aku bisa bersin sampai 5-7 kali. Pagi. Berbangkis kata orang ya. Iya. Itu rasa lega kali. Iya. Makanya kalau nggak bisa, itu telur setengah masak aku taruh lapanya. Mericanya banyak-banyak. Aku udah habis buat stok tuh. telur kampung ya. Kalau kita barsin, lega kita rasanya. Keluar semua. Aku bukan takut ini. Ada salah satu gejala yang disebut dengan COVID itu. Kalau bersinnya sampai 8 kali. Kalau sudah 8 kali itu udah kena lah itu. Ya, jadi hati-hati kau kalau berbangkis atau bersin. Itu. Bang, abang tahu nggak? Bang, aku pernah 17 kali Bang. Aku kebiasaan. Sesuai 17 Agustus lah. Aku nggak pernah bersin sekali. Jadi keluarga aku udah tahu. Begitu aku bersin, aku bilang, hitung sampai 10 kali. Ya. Kadang lebih 10 kali. Begitu bersin, jarang aku bisa sekali. Yang bahayanya kan kalau lagi ngajar nih. Begitu bersin, udah gawat itu. Jadi terus supaya bisa banyak, nanti pagi kita keluar, lihat matahari. Barsin lagi. Wah itu enak, badan pun enak. Entah kenapa bersin itu adalah satu mekanisme tubuh. Ada perlawanan. Untuk menolak. Jadi Allah, penyakit. Tuhan itu udah menciptakan itu. Itulah hebatnya. Jadi begitu masuk sesuatu dari hidung, disaring dulu oleh bulu hidung. Makanya jangan terlalu banyak gunting bulu hidung. Bulu hidung apa yang kelebihan dari kumis kayak aku. Jadi kau bukan kumis, kau kan bulu hidung kan? Dia bulu hidung bukan kumis. Jadi ada bulu hidung itu nyaring sampai ke dalam itu ada lagi yang bulu-bulu kecil. Bulu-bulu kecil itu merangsang bersin itu. Nah tapi itu juga mencegah kotoran. Terus ada lendir. Ada lendir udah tahu lah itu ya. Tapi aku ingat aku nggak tahu belum ku selidiki. Katanya kalau kita bersin kan ada doa. Tapi kalau kentut nggak ada doanya. Apa? Kalau kentut nggak ada doanya. Orang bersin ada doa. Orang kentut nggak ada doanya.
Kalau bersin apa? Ya harmukallah kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kalau kentut kan nggak ada doanya. Ya. Oh gitu. Iya. Tahu kok bersin Kalau kentut itu doanya pikir akan cebok cepat. Gitu. Siapa tahu ikut kuahnya. Ah, itu lain. Tapi kalau kentut memang ada doanya. Kalau bersin ada. Dan gitu yang paling parah kali kan, ya itu orang bertanya, kenapa kalau kentut itu harus untuk uduk diulang? Kenapa kalau kita kentut yang dicuci muka, tangan, kaki? Bukan pantat ya? Iya, bukan pantat. Kenapa nggak pantat yang dicuci? Itu aku juga belum tahu itu. Cari lah kalau ada dokter. Iya. Kalau kentutnya sih nggak apa-apa, takut kuahnya ikut. Nah, Sausnya itu ikut. yang lebih parah kentut toyo. Kenapa? Berembus telurku katanya. Kan lebih parah lagi. Siapa dia yang tahu itu? Cerita itu. Itu ya? Dari asahan. Soju, aku rasa telurku. Gimana nih? Berembus. Soju katanya. Soju kuasa gitu. Ada cerita itu. Jadi dia duduk kan, cowok itu duduk di pangkuan ceweknya, berkentut dia, terus katanya kan. Terus dia ketawa, dia bilang sama ceweknya, 1-0 ya. 1-0 gimana bang katanya? Ya, kau rasa tadi aku buang angin gitu. Gantian lah bang, gantian katanya. Terus cowoknya duduk di bawah, dia di atas, kentutnya pus, gitu kan. 1 sama ya bang? Enggak, masih tetap 1-0. Kok abang curang? Ya enggak lah, begitu kau tadi buang, kena tiang gawang. Ya, aku mau cerita dulu, ini agak serius cerita. Cerita soal apa namanya, agak ilmiah sedikit lah. Jadi di tubuh kita ini kan ada sperma. Kalau tidak 8 jam itu kan harus terbuang itu. Sekali produksi 8 jam harus terbuang. Tunggu dulu ya. Kalau betul itu, macam mana kita yang berlima nih? Udah berapa jam kita nggak buang? Udah berapa? Udah 2 tahun ini. Jadi itu ceritanya. Ada satu yang terjepit ya. Terjepit nggak bisa keluar. Udah 3 generasi dia belum keluar. Akhirnya pada generasi keempat keluar dia. Kan disemprotkan itu jutaan itu sekali keluar. Ya, itu. 6 juta. 6 juta. Dan yang di ujungnya itu kan mereka berebut semua mengejar opum kan. Iya. Berebutlah mengejar opum nih. Yang lain, yang muda, yang baru generasi baru ini lari lah semua. Yang tua ini udah nggak sanggup lagi lari. Bertongkat lah kawan itu jalan tua. Udah 3 generasi. Iya. Udah tua. Alah, nggak sanggup lagi lah ini, nggak akan dapat laku, nggak ada harapan aku dapat lah. Nah, iyalah kalau gitu. Tiba-tiba separuh jalan, balik yang pertama. Kenapa kau balik? Tengok sendiri katanya. Jalan lagi dia, balik lagi. Kenapa? Tengok sendiri. Lama-lama balik. Alah, ini alamatnya anak-anak muda sekarang nih. Pertama aja yang hebat ini, tak ada semangatnya. Mudah-mudahan dapat laku. Jalan, semua orang dah balik, dia baru sampai. Alamak, patutlah balik orang tu. Salah masuk lubang aku rupanya. Enggak, tujuannya enggak ke opum ya. Iya. Salah lah. Patutlah balik orang tu. Salah masuk. LGBT lu semua. LGBT. Salah tempat. Ya gitulah. Jadi itu ada juga cerita lagi satu. Ini kan ada apa namanya nih, di dulu musim lah perampokan sekaligus memperkosa orang rumah, memperkosa rumah, merampok, perkosa rumah. Jadi pas ada satu kejadian di satu tempat diperkosa oleh istrinya, habis selesai suaminya diikat. Dia habis selesai menangis istrinya, abang, maafkan aku bang, tak maunya aku bang, abang tengok 3 orang tuh bang, dikatnya bang, aku macam mana lah bang, tak bisa, maafkan aku bang. Lama-lama diam aja, lama-lama terakhir dia, diam kau bilang perkosa, ikutnya kau menggoyang. Ikut menikmati juga. Tapi sebagai motivasi, tadi cerita tentang sperma.
ya, aku selalu bilang, sebenarnya ada orang yang selalu begitu ada di dunia ini merasa dirinya paling lemah, paling tak tahu apa-apa. Jadi selalu merasa dirinya itu the loser, bukan Aku bilang sebenarnya kita semua yang lahir ke dunia ini udah melalui seleksi. Jadi kita ini sebenarnya the winner. Sebelum lahir pun kita sudah mengalahkan saudara-saudara kita jutaan orang. Si Ya, Pak ini itu, si Pak ini terus, tolong, saya diperkos-kos. Salah, diperkos-kos. Nggak jadilah, dah masuk. Dari istilah apa ya dia? Iya. Dari istilah apa ya? Udah masuk. Mau bilang apa ya? Di bawah blok kelapa sawit pula kan? Jadi ada juga begitu di satu tempat kejadian lain, ada juga lah peristiwa perkosaan itu. Rupanya di antara banditnya ini ada satu yang suka laki-laki, yang dua kawannya kerjain istrinya, yang laki-laki ini ngerjain suaminya. Habis selesai udah pergi perampok tuh nangis-nangis salah untuk berdua. Bagi minum, nangis lagi tuh. Terus apa kata lakinya? Kau enaklah kau memang alurnya. Kalau aku kan bukan itu tempatnya, katanya. Bukan di alurnya katanya. Iya, kalau kau enaklah kau di alurnya. Kalau aku kan bukan, katanya. Dia kena juga. Tapi sama nangis kan. Aku kan menyalahkan kan sama nangis. Oke lah, oke. Jadi dengan kata lain, ini perbincangan kita ini memang kan kita selalu non tematis ya. Nah ini kayak pagi-pagi ya datang ke kedai kopi pada zaman normal dulu, tak ada rencana cerita apa, tetapi apa yang mengalir aja ya? Ya mengalir dan kemudian hampir 1,5 jam kita ketawa-ketawa. Nah inilah obat COVID yang sebenarnya. Betul. Dan tadi aku ya yang Bang Ali semualah antibody. Jadi aku cuma pesan aja sedikit ya, yang tadi bicara tentang cuci hidung. Itu berlakulah untuk kita-kita yang belum juga kena COVID. Jadi aku pikir kalau pulang dari pasar, dari jalan, kan kadang-kadang kotor. Kita pakai masker pun bisa masuk. Itu pekerjaan yang paling mudah menurut aku. Orang melihatnya serem. Itu kan kalau kita ambil wudhu kan juga harus. Ya itu baru itu lain. Itu juga aku bilang. Itu aku mau bilang. Beda. Itu dihirup, Jai. Itu dihirup. Habis itu ditiup kan? Iya betul. Dihirup. Kalau itu dihirup masuk agak ke dalam. Itu yang enggak, tapi kan dikeluarkan lagi. Iya. Itu ya. Begini Kang. Ya. Iya. Ya, tapi aku kalau itu agak apa. Tapi kalau ditahan ternyata begitu kau masukkan air ke hidung, ditahan itu dia bisa keluar lagi, nggak masuk ke dalam. Itu bagus lah. Berpikir itu. Tip aja ya. Oke. Murah. Jadi dengan kata lain, pembicaraan kita yang ini hari penuh joke ya. Inilah yang namanya kombor-kombor kedai kopi. Nah, tetapi ini bukan mengajak ya. Kalau kita tadi bicara ganja, sekarang kan kita positif. Kita tidak mengajak. Kalau ada di film-film di luar negeri itu sambal. Don't do at home. Jangan lakukan di rumah. Ini hanya dilakukan oleh para ahli. Ceritanya kan cerita sebelum dilarang. Ya. Tapi anak muda sekarang. Maksud si Sari tidak menstimulus orang untuk melakukan itu seperti kita pernah melakukan. Ya. Ini kan gara-gara diawali juga dengan angka COVID tadi tuh. Kenapa orang Aceh itu lebih tahan dia terhadap COVID ini kan? Kenapa mereka lebih sedikit? Itu awalnya. Inilah kebiasaannya ya. Aku ngaku salah lah itu ya, gara-gara Aceh. Enggak lah. Kan kebiasaannya kan bukan hanya itu Bang. Tadi ada zikir, ada baca Al-Quran, dan salah satu Kenapa bisa beralih ke ganja? Tadi pun aku bentar. Karena yang 55 ini pengganja semua dulu. Kalau di Aceh Bang, di Aceh aku kasih tahu ya. Semua kenek itu pernah pegang ganja. Ya. Di Padang nggak ditangkap. Sampai sekarang nggak ditangkap. Ganja itu apa? Bukan, ganja di Aceh itu untuk nahan mobil supaya nggak mundur. Namanya diganja. Ganja. Itu ganja diganjal maksudnya. Kalau orang Aceh Padang ada dua dus, ada ganja dari kayu, ada dari batu. Kalau batu betul. Ini dari kayu udah dibuat. Jadi sebagai tambahan itu kalau bahasa Aceh itu kan nggak ada ujungnya L. Coba cari bahasa Aceh nggak ada L. L itu diganti. Jadi kalau ganjal jadi ganja.
gitu loh. Oh, gitu ya? Mahal jadi mahai. Jadi itu nggak ada, L nggak ada, R nggak ada. Motor jadi moto gitu loh. Jadi makanya ganjal itu jadi ganja dia gitu. Oh, jadi kayak orang Makassar juga ya? Jadi kalau dia bilang ikan, Ikang itu ya? Makassar. Nah, kalau di dia, Aceh, iya. di Aceh itu yang nggak ada L sama R ujungnya ya. Jadi jangan terus ada bahasa Aceh tiba-tiba ada R itu salah, nggak ada. Nah kemudian kalau bahasa Aceh itu kan banyak satu patah kata, satu kata bukan satu bahasa. Jadi misalnya kalau bilang gini ya, pergi manjat pohon kelapa kan panjang gitu. Kalau bahasa Aceh bau gitu. Jadi satu-satu aja dia pendek-pendek. Jadi kalau orang Aceh lebih efisien ngomongnya itu satu. Tapi itu ganja. Orang Aceh kalau bilang ganja itu biasa. Kenek-kenek bus, kenek truk itu pegang ganja memang dia. Beganja. Iya, oke. Oke lah. Oke lah. Jadi nanti kita lihat lagi. Ini bagus juga selang-seling. Minggu lalu kita serius sekali membahas mengenai hak asasi manusia. Ini hari kita cair, kita ketawa-ketawa. Aku juga coba mengikuti berapa saran orang. Jangan masih bicara COVID melulu tiap hari, capek. Tambah sakit apanya. Iya betul. Bicara yang lain-lain lah. Awak mengalami nih kan. Iya. Ya, habis tahu Madi. Bang Halim sudah. Janganlah kami nih dua orang Padang masih jaya ini. Tenang aja kita ya. Kalau memang tapi bukan apa, Bang. Kalau kita dikasih tahu masih Isa, sebenarnya terpapar ini sama dengan vaksin. Jadi kita ini sekarang sebenarnya kalau nanti, alhamdulillah kalau udah sembuh, kalau aku ya, itu nanti kalau datang dia, itu antibody udah kenal. Selama 2 minggu ini dia berantem lulu di dalam itu kan. Wah, datang lagi kawan tuh. Iya. Oke. Lagi ya. Oke. Madi masih sakit tuh dia. Tahu kita nggak banyak bicara. Aku pun belum makan dari tadi pagi nih. Belum makan. Tapi ini langsung makan. Kan nggak perlu dikirim makanan dari Jakarta. Di Medan banyak makanan yang enak-enak. Ya kan? Dari Aceh aja kirim ganja dikit. Ganja campur pliu. Oke lah. Yuk, makasih ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.